Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Astia Husina Rahmani, mahasiswa sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sebelum memasuki materi, ada quotes. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan apa yang ia hafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, maka harus didasari dengan ilmu. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran dan sifatnya, dan juga perbedaan Al-Quran, hadis nabawi, dan juga hadis qudsi. Selanjutnya, masuk kepada materi. Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita umatnya wasiat 2 perkara. Analoginya, ketika kita sedang berjalan-jalan atau bertamasya, tentunya kita ingin sampai dengan tujuan, bukan? Ya, pastinya kita ingin sampai tujuan dengan selamat. Begitu pula ketika kita menjalani kehidupan, kita pasti butuh tuntunan, pedoman hidup, atau way of life. Inilah 2 perkara yang Nabi wasiatkan kepada umat Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Ketika kita berpegang kepada keduanya, tentunya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Sedangkan hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata qoro'a. Yang artinya bacaan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kata Qur'anun huruf alif pada kata Qur'anun berarti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran tidak hanya isi kandungan, redaksi, atau petunjuk. Tetapi kesempurnaan Al-Quran juga yaitu mudah dihafal. Mudah dihafal, tidak hanya untuk orang tua ataupun anak-anak. Bahkan anak yang berkebutuhan khusus juga bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Seperti penghafal Al-Qur'an yang bernama Naja yang berasal dari Batam. Beliau mengalami kelumpuhan otak, tetapi beliau mampu menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an. Dengan demikian, itulah bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah bacaan yang sempurna. Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkannya secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya dinilai ibadah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu bukan perkataan Nabi,
bukan juga perkataan malaikat, bukan juga perkataan makhluk lainnya. Lalu, Al-Quran juga adalah mujizat. Mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Selanjutnya, Al-Quran juga diturunkan secara mutawatir. Yaitu yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih. Tiga orang atau lebih dengan syarat pertama harus berakhlak mulia. Yang kedua, tidak pernah berbohong. Dan juga hafalannya sempurna. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Quran dinilai ibadah. Setelah mengetahui definisi tentang Al-Quran, berikutnya kita akan sedikit membahas mengenai nama lain Al-Quran. Karena Allah menyebut Al-Quran dalam berbagai macam sebutan. Yang pertama ada Alkitab. Alkitab artinya tulisan atau buku. Hal ini mengingatkan pada kita bahwa Al-Quran itu dibukukan atau ditulis menjadi satu buku. Hal ini dapat dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Hal ini mengingatkan pada kita agar kita mencari garis pemisah antara hak dan batil, antara baik dan buruk yang harus merujuk padanya. Kata ini dapat dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakallazi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yang menjadi
peringatan agar menjadi peringatan terhadap penduduk alam. Selanjutnya yaitu az-zikr. Yang artinya peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran berisi peringatan agar tuntutannya selalu diingat. Kata ini dapat dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Yang keempat yaitu Al-Huda. Yang artinya petunjuk. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa petunjuk yang benar-benar hanya merujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga terdapat sifat-sifat. Yang pertama ada nur. Nur yang berarti cahaya. Lalu ada mubin yang menjelaskan. Lalu ada al-mubarak yang diberkati. Lalu ada al-aziz yang berarti yang mulia. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Al-Quran yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah, sedangkan hadis nabawi adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sendiri, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sifat. Hadis qudsi yaitu bersifat tauqifi. Kalau hadis nabawi bersifat taufiki. Tauqifi adalah kandungan yang diterima oleh Rasulullah adalah wahyu, sedangkan taufiki adalah Nabi menyimpulkan Al-Quran menurut pemahamannya dengan segala pertimbangan dan ijtihad. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi dan nabawi itu jelas sangat berbeda. Al-Quran, makna dan lafadznya itu dari Allah, sedangkan hadis qudsi, maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi. Hadis nabawi, yaitu makna dan lafadznya oleh Nabi itu sendiri. Al-Quran membacanya juga bernilai ibadah, sedangkan hadis qudsi dan nabawi tidak bernilai ibadah. Lalu, Al-Quran harus dibaca dalam keadaan suci. Hadis nabawi dan qudsi tidak harus dalam keadaan suci. Al-Quran juga merupakan mujizat, sedangkan hadis qudsi dan nabawi merupakan bukan mujizat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum